Pada pagi hari tanggal 27 Mei 2014 di Desa Hengling, Kabupaten Yancheng, Provinsi Shanxi, tampak seperti hari-hari biasa lainnya. Desa terpencil ini hanya dihuni oleh lebih dari 20 keluarga dan hampir seluruhnya saling berkerabat satu sama lain. Sebagian besar warga muda usia telah pergi merantau untuk mencari nafkah di kota, meninggalkan para lansia dan mereka yang sakit untuk menjaga rumah dan ladang. Salah satunya adalah Jinshan. Pagi itu Jinshan turun ke ladangnya dan mulai mengerjakan tanaman seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah desa kecil ini selamanya. Tak lama kemudian, saat Jinshan sedang bekerja di ladangnya di lereng bukit, ia mendengar suara gaduh dari arah seberang lereng. Ketika ia melihat ke arah suara itu, ia dibuat membeku. Saat itu Jinshan melihat seorang pria sedang menjatuhkan seorang wanita ke tanah, lalu memukulnya beberapa kali. Jaraknya terlalu jauh untuk melihat dengan jelas apa yang digunakan pria itu. Tetapi yang jelas wanita yang dijatuhkan itu tidak lagi bergerak. Di momen tersebut, Jinshan sadar kalau itu adalah percobaan pembunuhan. Tanpa berpikir panjang, ia menjatuhkan alat pertanian di tangannya dan berlari secepat mungkin menuju lereng bukit di seberang. Ketika Jinshan semakin dekat, ia melihat pria itu tengah berjalan menyusuri jalan gunung menuju hutan di seberang. Sepintas, Jinshan seperti tak asing dengan perawakan pria tersebut. Dan benar saja, pria itu ternyata adalah saudaranya sendiri yang bernama Guang. Lantas kini yang menjadi pertanyaan, apa yang sebenarnya dilakukan Guang saat itu? Guang adalah seorang pria berusia sekitar 60 tahun. Dia lajang, memiliki kaki yang cacat, dan dikenal memiliki temperamen yang mudah meledak. Selama bertahun-tahun ia sering berselisih dengan warga desa, sehingga hubungan antara Jinshan dan Guang pun tidak terlalu dekat karena perbedaan kepribadian mereka yang cukup mencolok. Ketika Jinshan mendekati wanita yang tergeletak itu, pemandangan di depannya membuatnya terdiam. Wanita tersebut menatap ke langit dengan luka parah di lehernya dan kondisi tidak bernafas. Tanpa berpikir panjang, Jinshan pun segera memanggil polisi. Ketika petugas kepolisian tiba di tempat kejadian, mereka menemukan topi dan sepatu yang berserakan, sebuah gelas air yang terjatuh, dan sesosok tubuh wanita di antara semak-semak. Hasil otopsi mengungkapkan gambaran yang lebih mengejutkan lagi. Korban diketahui memiliki 2 luka sayatan pisau di sekitar lehernya, 7 luka tusukan di bagian dada, dan 1 luka di perut. Ketujuh luka di dada itu dinilai bersifat fatal. Total 10 tusukan pisau ditemukan di tubuh korban, dan setiap luka menunjukkan bahwa pelaku tidak ragu-ragu saat melancarkan serangannya. Ini bukan tindakan impulsif semata, melainkan sebuah serangan yang dilakukan dengan penuh tekad untuk menghabisi nyawa. Selanjutnya diketahui wanita yang terbunuh itu bernama Xiang. Ia berusia 40 tahun, seorang ibu dari 2 anak yang masih di bawah umur. Suami dan putra sulungnya bekerja di luar kota sepanjang tahun, sehingga di rumah hanya tinggal Xiang, ibu mertuanya, dan seorang putri kecil yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Maka dari itu, seluruh pekerjaan pertanian keluarga bergantung pada Xiang seorang diri. Dalam keluarga yang hidup dalam kondisi serba terbatas itu, dialah pilar yang sesungguhnya. Kepergiannya yang mendadak membuat keluarga yang sudah miskin ini terpukul jauh lebih dalam dari sekedar kehilangan seorang anggota keluarga. Menurut keterangan dari warga desa kepada polisi, Xiang adalah perempuan yang rendah hati. Ia tidak suka mencari perhatian, tidak suka bersaing, dan tidak terlalu menonjol di lingkungan desa. Ia adalah wanita petani biasa, tidak lebih dan tidak kurang. Rumah ibu mertuanya dan rumah Guang hanya berjarak sekitar 40 meter, terletak di sudut yang sama dalam desa. Dalam silsilah keluarga, Xiang dan Guang adalah kerabat jauh, dan sesuai urutannya, Xiang seharusnya memanggil Guang dengan sebutan paman.
Anak-anak Xiang ketika masih kecil bahkan sering bermain ke rumah Guang dan memanggilnya kakek. Hubungan kedua keluarga ini meski tidak terlalu dekat selama bertahun-tahun bisa dikatakan cukup baik. Namun dalam 1 tahun terakhir sebelum kejadian, hubungan keduanya mulai merenggang. Namun meski begitu, tidak ada pertikaian besar yang pernah terjadi di antara mereka. Setidaknya tidak ada yang cukup mencolok hingga membuat warga desa mencurigai adanya potensi kekerasan. Tidak ada yang bisa memperkirakan bahwa Guang akan melakukan tindakan sekeji itu terhadap Xiang. Sementara polisi bekerja di tempat kejadian perkara, tim lain segera bergerak untuk mengejar Guang yang telah melarikan diri ke arah pegunungan. Berdasarkan keterangan dari Jinshan, Guang tidak kembali ke desa setelah melakukan kejahatan tersebut, melainkan mengikuti jalan setapak di ladang, menuruni lereng dan berjalan menyusuri jalan gunung di hutan seberang. Waktu terus berjalan dan polisi menyadari bahwa setiap menit sangat berharga. Meskipun Guang adalah seorang pria cacat yang jalannya tidak bisa cepat, kondisi geografis pegunungan di sekitar Kabupaten Yancheng bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Sekitar 2 hari setelah kejadian, Biro Keamanan Publik Kabupaten Yancheng telah mengerahkan lebih dari 100 orang petugas ke lapangan. Semua jalan keluar diblokir dengan pos pemeriksaan. Selain itu, lebih dari 100 pekerja dari tambang batu bara terdekat turut dimobilisasi untuk melakukan pencarian skala besar di pegunungan dan kawasan hutan tempat Guang bersembunyi. Anjing pelacak polisi juga dikerahkan untuk mendeteksi jejaknya. Ratusan penduduk dari beberapa desa sekitar turut bergabung dalam operasi pencarian ini. Tepat pukul 1 siang, operasi pencarian resmi dimulai secara menyeluruh. Dilihat dari ketinggian, kawasan pegunungan tempat Guang melarikan diri itu tampak tidak terlalu luas. Namun begitu para petugas masuk ke dalam hutan, kenyataan yang mereka hadapi jauh berbeda dari perkiraan awal. Pegunungan itu dipenuhi semak-semak lebat yang menyulitkan pergerakan mereka. 200 orang menyisir kawasan tersebut, bahkan dengan menggunakan teropong. Namun sosok Guang tidak juga terlihat. Polisi yang semula cukup yakin bisa menangkap pria tua cacat itu sebelum malam tiba, mulai menyadari bahwa optimisme mereka terlalu dini. Hari pertama pencarian berlalu tanpa hasil, begitu pula hari-hari berikutnya. Cuaca di Kabupaten Yancheng saat itu sangat panas, dan banyak anggota tim pencari yang tak kuat menahan gerah di tengah semak-semak lebat. Polisi mulai mempertimbangkan skenario terburuk. Guang sudah tua, kakinya cacat, dan ia masuk ke dalam hutan tanpa perbekalan yang cukup. Jika ia mati kelaparan atau kepanasan di dalam gunung dan jasadnya tidak ditemukan, kasus ini bisa berubah menjadi perkara yang tidak pernah terselesaikan. Namun titik terang baru muncul pada hari keempat pencarian. Petugas menemukan pisau yang dibuang oleh Guang dan ponsel milik Xiang di bawah sebuah tebing. Penemuan ini membuat tim penyidik bersemangat kembali karena mereka akhirnya menemukan jejak Guang. Dari tempat penemuan semua barang bukti itu, Guang kemungkinan besar telah keluar dari area pegunungan dan menuju ke arah desa terdekat untuk mencari makan. Pada saat yang bersamaan, sesuai adat setempat, aula persemayaman Xiang didirikan di pintu masuk desa. Pemimpin satuan tugas mengambil keputusan strategis dengan menyalakan semua lampu polisi dan melakukan evakuasi area secara mencolok dengan harapan Guang akan mengira pengepungan sudah dicabut dan berani mendekat, tanpa ia tahu itu merupakan jebakan untuk Guang. Pada tanggal 31 Mei, Xiang dimakamkan di ladang tempat ia biasa bekerja semasa hidupnya. Dan 1 hari setelah pemakaman itu, Guang tiba-tiba muncul di depan pintu rumahnya sendiri. Karena kelelahan, terpojok dan mungkin melihat tanda-tanda bahwa pengejaran tampak mereda, ia memutuskan untuk pulang. Para penyidik yang sudah bersiap di tempat pun segera menangkapnya. Ketika digeledah, polisi menemukan beberapa buah persik yang belum sempat dimakan.
Selama 5 hari itu, ia tidak pernah benar-benar beristirahat dengan tenang. Maka dari itu, Guang memutuskan untuk kembali. Bahkan jika harus mati, ia ingin mati di rumahnya sendiri. Guang kemudian ditahan dan mulai diinterogasi. Pada hari penangkapannya, ia masih membuat keributan. Namun setelah beberapa hari di pusat penahanan, sikapnya mulai berubah. Ia mulai berbicara dan tanpa keraguan sedikit pun, ia menceritakan sendiri apa yang terjadi di hari kejadian. Menurut pengakuan Guang, pagi itu ia menghentikan Xiang yang hendak berangkat bekerja ke ladang. Guang memanggil nama Xiang dan berkata, "Aku ingin bicara denganmu." Xiang lalu menjawab dengan nada tidak acuh. Guang lalu bertanya, apakah benar Xiang membencinya? Xiang lalu menjawab kalau dirinya memang membenci Guang. Jawaban itu membuat Guang semakin tersulut. Ia mulai memukul Xiang dengan tangannya. Menerima pukulan itu, Xiang tidak mundur. Bahkan dengan nada menantang, Xiang berkata bahwa ia akan memanggil seseorang untuk membereskan Guang. Kata-kata itu nampaknya memicu amarah Guang. Ia lalu mengeluarkan pisau yang selama ini ia bawa dan ia mulai menusuk Xiang secara membabi buta. Ketika Xiang yang mulai melemah berucap, "Paman, itu bukan aku. Aku tidak pernah membencimu. Kamu sudah baik padaku dan anak-anakku. Aku tidak menyangka hatimu sekeras ini." Mendengar hal demikian, Guang tetap tidak berhenti. Matanya sudah memerah. Setelah sekitar 10 tusukan, Xiang tak lagi bersuara. Ia pun meninggal di tempat. Dalam menghadapi interogasi polisi, Guang tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Ia memang sempat mengakui bahwa ia seharusnya tidak impulsif dan sembarangan membunuh Xiang. Namun dalam waktu yang bersamaan, ia tetap bersikeras bahwa Xianglah yang bersalah karena telah memprovokasi dirinya. Seolah-olah tindakannya adalah respon yang wajar atas perlakuan yang ia rasakan. Untuk memahami bagaimana seseorang bisa polisi menelusuri latar belakang kehidupan Guang. Gambaran yang muncul adalah kisah seseorang yang menghabiskan keluarga Guang sejak awal sudah hidup dalam kemiskinan. Ayahnya meninggal saat Guang baru berusia 4 tahun. Tak lama setelah itu, ia diserahkan kepada keluarga lain sebagai anak angkat. Lalu pada usia 14 tahun, ia terserang penyakit serius yang menyebabkan kelumpuhan pada kaki kanannya. Akibat kondisi itu, keluarga angkatnya mengembalikannya ke keluarga kandungnya. Ibunya yang mungkin merasa bersalah atas semua yang terjadi, berdedikasi penuh untuk merawat dan menyembuhkan kaki Guang. Butuh waktu sekitar 5 tahun penuh hingga Guang akhirnya bisa berjalan lagi. Meski tetap dengan kondisi yang tidak sempurna. Namun sayangnya, Guang tak pernah menghargai pengorbanan sang ibu. Sebaliknya, ia justru menyalahkan ibunya dan mempertanyakan mengapa ialah yang diserahkan sebagai anak angkat, bukan salah satu dari 3 saudara laki-lakinya. Pengalaman dibuang di masa kecil meninggalkan luka yang sangat dalam dan tidak pernah sembuh. Ditambah dengan penderitaan fisik akibat cacat yang dirasakannya selama bertahun-tahun. Semua itu membentuk kepribadian yang penuh kebencian terhadap kehidupan. Guang tumbuh menjadi sosok yang merasa benar sendiri dan tidak mempercayai siapapun, bahkan terhadap orang-orang yang paling dekat dengannya. Di usia yang seharusnya sudah menikah, tidak ada perempuan di desa-desa sekitar yang bersedia menjadi istrinya karena kondisi fisik Guang. Beberapa warga yang berniat baik pernah mencoba menjodohkannya dengan seorang perempuan yang juga memiliki sedikit keterbatasan fisik. Namun, Guang malah merasa hal itu adalah penghinaan. Alih-alih berterima kasih, ia justru marah. Bertahun-tahun berlalu dan ketidakbahagiaan masa kecil, kecacatan fisik, kepribadian yang menyimpang, serta berbagai emosi negatif yang terus menumpuk menjadikannya sosok yang semakin sulit dipahami dan diterima oleh lingkungan sekitarnya. Guang pernah mengaku bahwa dulunya ia adalah orang yang bersih dan suka merawat diri. Rumahnya dulu ramai dikunjungi orang.
Namun ketika ia merasa orang-orang mulai membicarakannya dan merusak reputasinya, ia sengaja membiarkan rumahnya menjadi kotor dan berantakan dengan harapan orang-orang akan berhenti datang. Tindakan itu justru memperdalam kesendiriannya. Hal itu senada dengan temuan polisi saat melakukan penggerbekan di rumah Guang. Kondisi rumahnya seperti bangunan lumpur 2 lantai yang nyaris roboh, berantakan, serta tanpa furnitur yang layak. Warga desa menggambarkan Guang sebagai orang yang sulit didekati. Siapapun yang bertemu dengannya hampir pasti akan mendapat makian. Ia juga dikenal memiliki kebiasaan mencuri seperti mengambil makanan milik orang lain secara diam-diam. Karena itu warga desa selalu menghindarinya. Namun di balik semua sikap keras dan perilaku itu, Guang menyimpan harapan yang bertentangan dengan caranya bersikap. Ia ingin dilihat sebagai orang yang baik setelah kematiannya. Ia ingin ada seseorang yang mengenangnya dengan positif, dan satu-satunya orang yang masih mau berhubungan baik dengannya adalah keluarga Xiang. Anak-anak Xiang pernah memanggilnya kakek. Guang sering membantu pekerjaan pertanian Xiang. Sesekali ia pun juga mengawasi anak-anak Xiang dan bahkan memberikan uang saku kepada putri Xiang setiap kali pekerjaan rumahnya selesai sebelum pukul 5 sore di hari Sabtu. Ibu mertua Xiang pernah berkata kepada Guang bahwa ia lebih seperti kakek sejati bagi anak-anak Xiang dibanding kakeknya sendiri. Namun semua berubah sekitar 1 tahun sebelum kejadian. Saat itu Guang mulai mempersoalkan perilaku Xiang. Setiap kali menjemput putrinya dari sekolah, Xiang juga kerap membantu menjemput anak-anak tetangganya yang rumahnya searah. Bagi kebanyakan orang itu hal yang wajar, namun tidak bagi Guang. Di matanya, seorang istri yang suaminya bekerja jauh di luar kota tidak seharusnya terlalu sering bergaul dekat dengan keluarga lain, dan kebiasaan Xiang itu menurutnya sudah melewati batas. Guang mulai ikut campur dan berulang kali mengingatkan Xiang untuk tidak terlalu dekat dengan tetangga tersebut. Xiang tidak mengindahkan peringatan itu dan bahkan membalasnya dengan kemarahan. Dari situlah hubungan keduanya mulai renggang, sampai pada akhirnya ketegangan itu mencapai puncaknya pada malam sebelum kejadian. Saat itu Guang duduk di luar pekarangan rumah Xiang. Dari dalam dia mendengar suara Xiang yang sedang berbincang dengan tetangga. Di antara percakapan itu terselip beberapa kata kasar. Guang yang sensitif langsung menyimpulkan bahwa kata-kata itu ditujukan kepadanya. Dan di momen itulah ia sudah membuat keputusan kalau dirinya akan memberi pelajaran kepada Xiang. Keesokan paginya, dengan membawa pisau miliknya, Guang menunggu dan menghentikan Xiang di jalan setapak di pintu masuk desa, yang akhirnya membuat tragedi itu terjadi. Setelah penangkapan Guang, misteri di balik kejadian itu akhirnya terkuak. Namun pengungkapan kasus ini tidak membuat warga desa merasa lega. Dalam pandangan mereka, ini seharusnya adalah sebuah insiden yang bisa dihindari. Namun dalam benak Guang, ia telah lama memupuk tekad untuk melakukan sesuatu yang akan membuat warga desa memandangnya berbeda. Di mata Guang, inilah caranya meninggalkan kesan pada desa tempat ia menghabiskan lebih dari 50 tahun hidupnya. Ketika ditahan, Guang pada akhirnya mengakui bahwa ia seharusnya tidak membunuh Xiang. Ketika saat itu ia melihat Xiang tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan tak bernyawa, hatinya serasa perih. Ia berkata bahwa mereka pernah memiliki waktu-waktu yang baik bersama. Ia tidak menyangka dirinya sendiri bisa menyakiti orang seperti Xiang. Namun di sisi lain, penyesalan itu datang bercampur dengan pembenaran diri yang tidak kunjung padam. Xiang terbunuh bukan karena ia melakukan sesuatu yang salah. Ia terbunuh karena satu-satunya hal yang ia lakukan adalah tidak lagi memberikan perhatian khusus kepada seseorang yang sudah lama dijauhi oleh semua orang di desanya. Ibu mertuanya yang sudah tua, putri kecilnya, suaminya, dan putra sulungnya yang berada jauh di perantauan, semua harus menanggung akibat dari kebencian seorang pria yang tidak pernah bisa berdamai dengan hidupnya sendiri.
Dalam sidang putusan, hakim pun memberikan vonis hukuman mati dengan masa penangguhan 2 tahun. Salah satu pertimbangan hakim adalah melihat umur Guang yang sudah tua dan kondisi fisiknya.